Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Malayalam yang berjudul Saudi Velaka. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi aktor Mollywood Lukman Avaran dan disutradarai oleh Tarun Murti. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Abhilash adalah pemuda Hindu yang sederhana, Aisyah adalah muslimah yang merupakan seorang nenek, Brito adalah pria Kristen yang baik hati dan suka menolong. Suatu hari di sebuah kampung bernama Saudi dekat pelabuhan di Provinsi Kerala, hiduplah masyarakat miskin yang rukun dan damai. Mata pencaharian masyarakat di sana adalah nelayan. Seorang pria bernama Daran adalah ketua paguyuban para nelayan yang cukup dihormati. Daran jarang pulang ke rumah karena pergi melaut. Daran mempunyai istri bernama Kala dan dua anak bernama Anusri dan Abhilash. Abhilash sedang sakit gigi karena giginya mulai bergoyang dan mau lepas. Abhilash berusaha mencabut giginya menggunakan benang namun tidak berhasil. Abhilash tidak memberitahu kedua orang tuanya mengenai sakit giginya. Di sisi lain, tetangga mereka bernama Krishnan sedang menyapu daun-daun jatuh di rooftop rumahnya. Krishnan adalah pria yang suka mencari masalah. Krishnan membuang daun-daun itu ke halaman belakang rumah tetangga lainnya bernama Aisyah. Melihat hal itu, Aisyah marah-marah kepada Krishnan. Krishnan dan Aisyah terlibat adu mulut. Krishnan berdalih daun-daun itu jatuh sendiri ke halaman belakang rumah Aisyah. Padahal Aisyah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Krishnan sengaja membuang daun-daun itu. Menantu Aisyah bernama Nasima mencoba menenangkan Aisyah. Nasima membawa Aisyah kembali ke kamarnya. Aisyah jengkel kepada Krishnan. Aisyah lalu pergi ke pasar dan membeli minyak tanah untuk membakar daun-daun itu. Setelah dibersihkan, Abhilash dan teman-temannya bermain kriket di rooftop rumah Krishnan. Teman Abhilash bernama Manju merasa terganggu dengan Abhilash dan kawan-kawan karena Manju sedang belajar di sana. Setelah membeli minyak tanah, Aisyah kembali pulang. Terlihat Krishnan sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Bose. Tiba-tiba Abhilash memukul bola dan mengenai kepala Aisyah. Aisyah merasakan sakit di kepalanya. Aisyah yang sedang emosi, jengkel dan naik ke rooftop rumah Krishnan. Aisyah mengambil batang kelapa dan berniat memukulkan batang kelapa itu kepada Abhilash. Namun Aisyah membuang batang kelapa itu dan menampar Abhilash menggunakan tangan. Gigi Abhilash terlepas dan Abhilash mengeluarkan banyak darah. Seketika itu Aisyah merasa bersalah dan kembali pulang. Teman-teman Abhilash panik dan berteriak meminta tolong. Krishnan dan Bose naik ke rooftop untuk menolong Abhilash. Abhilash lalu dilarikan ke rumah sakit. Kala dan Anusri menjaga Abhilash di rumah sakit. Tak lama kemudian Daran datang menemui sang dokter. Dokter mengatakan Abhilash kehilangan banyak darah, namun Abhilash tidak apa-apa. Krishnan terus memprovokasi Daran agar Daran melaporkan hal ini kepada polisi. Daran pun terpengaruh dan melaporkan hal ini kepada polisi. Daran akan menuntut Aisyah atas kasus pemukulan. Beberapa menit kemudian, polisi bernama Yadas mendatangi rumah Aisyah dan membawa Aisyah ke kantor polisi. Putra Aisyah yang berprofesi sebagai supir bajai bernama Satar kaget atas penangkapan itu. Putri Krishnan bernama Anita merasa kasihan melihat penangkapan Aisyah. Satar panik dan bingung harus bagaimana. Satar tidak tahu harus berbuat apa. Satar sedikit linglung. Satar lalu meminta bantuan kepada tetangganya yang baik hati bernama Brito. Brito adalah anggota partai setempat yang suka menolong. Brito dan Satar lalu mendatangi kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Brito melobi Yadas agar membebaskan Aisyah karena Aisyah sudah tua renta. Namun Yadas tetap akan memproses kasus ini sesuai laporan FVR yang ditulis Daran. Brito mencoba melobi polisi lainnya. Polisi lain memberitahu Brito bahwa dalang di balik laporan ini adalah Krishnan. Brito dan Satar tidak kaget mendengar hal itu karena Krishnan memang suka mencari masalah.
Polisi lain menghimbau Brito dan Satar untuk menuntut pembebasan Aisyah di pengadilan. Brito dan Satar langsung bergerak cepat. Mereka berdua pergi ke rumah seorang pengacara bernama Shenoy. Setibanya di rumah Shenoy, Brito menceritakan kasus yang menimpa Aisyah. Shenoy bersedia membantu. Brito, Satar, dan Shenoy lalu menelpon Yadas untuk menghadiri persidangan. Mereka semua kemudian pergi ke kantor hakim setempat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kantor hakim setempat. Karena sudah malam, kantor hakim telah ditutup. Namun, mereka beruntung karena hakim masih mau menerima mereka. Hakim lalu mempersilahkan mereka semua masuk dan memulai persidangan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Aisyah dan Yadas, hakim meminta fotokopi KTP Aisyah kepada Satar. Satar tidak mempunyai fotokopi KTP sang ibu. Brito lalu bergegas keluar dan memfotokopi KTP Aisyah. Brito dibantu supir bajai membangunkan pemilik toko fotokopi agar membukakan tokonya. Sang pemilik toko membukakan tokonya dan memfotokopi KTP Aisyah. Setelah itu, Brito kembali ke kantor hakim. Setelah mempertimbangkan semuanya, hakim mengesahkan surat tebusan pembebasan Aisyah. Aisyah tidak jadi di penjara. Brito dan Satar senang mendengar keputusan itu. Brito, Satar, dan Shenoy berterima kasih kepada hakim. Mereka semua lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Brito membayar supir bajai dan juga Shenoy karena Brito tahu Satar tidak mempunyai uang. Satar berterima kasih kepada Brito yang telah banyak membantu. Dari balik jendela, Anita merasa bersalah kepada Satar. Anita jengkel kepada ayahnya yang telah memprovokasi Daran untuk memperbesar masalah ini. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Aisyah terus dibayangi rasa bersalah kepada Abilas. Aisyah ingin meminta maaf kepada Abilas. Pagi hari, Aisyah membeli roti kesukaan Abilas dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Abilas. Namun, Abang Kala memarahi Aisyah dan mengusir Aisyah. Kala pun ikut membentak dan memarahi Aisyah. Abilas melihat pengusiran itu dari tempat tidur. Tak lama kemudian, Brito dan Satar mendatangi rumah sakit. Brito berniat menenangkan keadaan, namun Abang Kala justru mendorong Brito. Abang Kala bahkan menyiram Aisyah dengan air. Daran datang dan mengendalikan situasi. Brito dan Satar lalu mengantar Aisyah pulang. Setibanya di rumah, Satar memarahi sang ibu karena pergi ke rumah sakit. Satar kemudian bekerja kembali menarik bajai. Besok pagi, Daran dan Krishnan mengajukan kasus pemukulan itu lagi kepada polisi. Yadas kemudian mendatangi rooftop rumah Krishnan dan melakukan olah TKP. Krishnan terus memprovokasi Yadas dan melebih-lebihkan cerita pemukulan itu. Krishnan memberitahu Yadas bahwa Aisyah memukul wajah Abilas dengan batang kelapa. Anita tidak suka melihat sang ayah yang melebih-lebihkan cerita. Kasus itu didaftarkan Daran dan Krishnan di pengadilan luar kota. Keluarga Aisyah mendengar kedatangan Yadas. Malam hari, Satar pergi ke kamar Aisyah dan memijat kaki sang ibu. Satar meminta maaf kepada sang ibu karena sudah memarahi sang ibu. Aisyah tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka semua lalu beristirahat tidur. Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 2009, hakim mencabut surat pembebasan Aisyah karena Aisyah mangkir 2 kali dari panggilan pengadilan. Aisyah tidak tahu kalau dirinya dipanggil pengadilan. Selama ini, Aisyah sibuk mencari kesempatan untuk meminta maaf kepada Abilas. Satar meminta tolong Brito untuk menyelesaikan kasus ini. Brito bersedia membantu. Brito akan mengajukan pembebasan Aisyah lagi kepada hakim. Malam hari, Nasimah menasihati Satar agar tidak memperpanjang kasus ini. Nasimah menghimbau Satar agar membiarkan Aisyah di penjara sebentar jika Aisyah terbukti bersalah. Namun, Satar tidak setuju dengan nasihat sang istri. Mereka berdua kemudian berdebat. Aisyah mendengarkan perdebatan Nasimah dan Satar. Aisyah tidak bisa tidur dan merasa bersalah. Pagi hari, Satar mengantar sang ibu ke rumah sang paman di luar kota. Satar akan meminta bantuan kepada sang paman.
Di tengah perjalanan, Aisyah turun dari bajai dan mengatakan kepada Satar, mulai sekarang Aisyah akan mengurus segala sesuatunya sendiri. Aisyah akan menghadapi kasus pemukulan itu sendirian. Aisyah tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Satar sedih dan bingung harus bagaimana. Satar merasa berdosa kepada sang ibu. Aisyah kemudian melanjutkan perjalanannya naik bus. Tak lama kemudian, Aisyah tiba di rumah adiknya. Sang adik tidak bisa mengizinkan Aisyah tinggal di rumahnya karena sang adik dilarang istrinya. Sang adik mempersilahkan Aisyah untuk tinggal di rumah kosong miliknya di dekat hutan. Aisyah pun patuh dan menurut saja. Aisyah lalu merapikan barang-barangnya di rumah kosong itu. Untuk sementara waktu, Aisyah akan tinggal di sana. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Satar datang menghampiri sang ibu untuk menjemput sang ibu. Namun Aisyah memerintahkan Satar untuk pulang dan menjaga Nasimah karena Aisyah tidak ingin merepotkan Satar lagi. Satar lalu kembali pulang. Brito marah kepada Satar karena Satar membiarkan Aisyah tinggal sendirian. Satar sedih dan bingung harus bagaimana. Satar lalu pergi ke pantai dan menangis seorang diri. Sejak itu, Satar tidak pernah kembali pulang. Satar dinyatakan menghilang. Besok pagi, Aisyah pergi ke rumah Senoy untuk meminta bantuan. Tapi ternyata Senoy sudah meninggal dunia. Istri Senoy mengenalkan asisten Senoy bernama Gokul kepada Aisyah. Gokul kurang kompeten sebagai pengacara dan tidak tahu banyak mengenai kasus Aisyah. Namun, Gokul bersedia membantu Aisyah karena Gokul sendiri juga membutuhkan uang. Gokul akan membantu Aisyah menghadapi kasus itu di pengadilan luar kota. Di sisi lain, Nasimah melaporkan hilangnya Satar ke kantor polisi. Nasimah mulai khawatir karena Satar belum juga pulang. Aisyah dan Gokul pergi ke warung untuk membicarakan detail kasus Aisyah. Gokul akan mencari 2 orang saksi untuk membantu persidangan pertama. 2 orang saksi itu akan dibayar untuk berpura-pura menjadi keluarga Aisyah guna memastikan status Aisyah. Gokul memberikan rincian total uang yang harus Aisyah siapkan untuk menghadapi kasus ini. Aisyah mengatakan ia hanya mempunyai sedikit uang. Gokul kaget mendengar hal itu. Gokul kemudian mengantar Aisyah ke kantor pegadaian untuk menggadaikan emas Aisyah. Gokul lalu memberikan uang itu kepada Aisyah. Beberapa hari kemudian, Aisyah dan Gokul pergi ke pengadilan luar kota. 2 orang saksi bayaran Gokul juga datang ke pengadilan. Terlihat mereka semua menunggu antrian. 2 jam kemudian Gokul dipanggil dan persidangan dimulai. Hakim menanyakan beberapa pertanyaan kepada 2 saksi bayaran itu untuk memastikan status Aisyah. Namun 2 saksi bayaran itu salah menyebut nama Aisyah yang akhirnya membuat hakim berpikir bahwa mereka berdua adalah saksi palsu. Persidangan pun ditunda. Di luar ruang sidang, Gokul marah kepada 2 orang saksi bayaran itu. Aisyah lalu kembali pulang. Aisyah melihat bocil-bocil sedang bermain kriket dekat rumahnya. Aisyah membuatkan pisang goreng untuk mereka. Para bocil itu makan dengan riang gembira. Malam hari, Aisyah sholat dengan duduk seperti biasa. Pagi hari, Aisyah pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan membuat kue. Aisyah akan berjualan kue untuk bertahan hidup. Siang hari, Nasimah mendatangi Aisyah dan bercerita bahwa Satar belum juga pulang. Aisyah menenangkan Nasimah dan menyuruh Nasimah untuk bersabar dan berdoa. Nasimah lalu kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Jaksa penuntut membacakan laporan AVR yang dibuat oleh Daran dan Krishnan. Hakim memerintahkan Gokul untuk menghadirkan Daran dan Krishnan di persidangan selanjutnya. Persidangan pun ditunda. Aisyah pulang ke rumah dan melanjutkan berjualan kue. Beberapa bulan kemudian, Gokul baru sadar ada satu berkas penting kasus Aisyah yang menghilang. Gokul harus mengurus kembali surat-surat administrasi terlebih dahulu. Di sisi lain, seorang polisi mendatangi rumah Daran untuk memberitahu Daran bahwa Daran harus menghadiri persidangan selanjutnya. Tapi ternyata Daran baru saja meninggal dunia. Kala dan Anusri menangis sedih di depan jenazah Daran.
Pasca meninggalnya Dahlan, berkas-berkas kasus Aisyah mengalami sedikit perubahan dan mengurus kembali semua itu memakan waktu yang cukup lama. Tanggal 13 Januari tahun 2013, persidangan dimulai kembali dengan hakim yang berbeda. Hakim menegur Gokul karena tidak menyimpan berkas-berkas penting kasus Aisyah dengan baik. Hakim juga menegur kepolisian karena tidak segera memberitahu hakim bahwa Dahlan telah meninggal dunia. Hakim mendesak kepolisian agar menghadirkan Krishnan di persidangan berikutnya. Aisyah lalu kembali pulang. Sore hari, Brito mendatangi Aisyah untuk memastikan Aisyah baik-baik saja. Brito juga menawari Aisyah pengacara yang lebih handal agar kasus ini bisa cepat selesai. Brito juga memberikan bantuan uang kepada Aisyah, namun Aisyah menolak semua itu. Aisyah tidak ingin merepotkan Brito lagi. Aisyah mengucapkan terima kasih banyak kepada Brito. Aisyah justru membawakan Brito kue jualannya untuk anak-anak Brito. Brito merasa kasihan kepada Aisyah. Brito lalu kembali pulang. Satu tahun kemudian, di kota Kanyakumari, Provinsi Tamil Nadu, kepolisian memanggil Nasima ke rumah mayat karena kepolisian menemukan mayat tak dikenal yang diduga adalah orang Malayalam. Setelah dilihat, ternyata mayat itu bukan mayat Satar. Tanggal 14 Januari tahun 2015, persidangan dimulai kembali dengan hakim yang berbeda. Gokul mengatakan kepada hakim bahwa pihak Dahlan dan Krishnan tidak ada yang datang ke persidangan untuk menyelesaikan kasus ini. Gokul memohon kepada hakim untuk membebaskan Aisyah. Tiba-tiba Aisyah kelelahan dan jatuh pingsan. Gokul lalu membawa Aisyah ke rumah sakit. Aisyah pingsan karena tadi pagi belum sarapan. Gokul lalu membelikan makanan untuk Aisyah. Gokul memerintahkan Aisyah untuk beristirahat sejenak dan tidak berjualan kue dahulu. Gokul kemudian kembali pulang. Tanggal 9 Desember tahun 2017, Gokul mengurus surat-surat administrasi yang baru terkait kasus Aisyah karena hakim yang bertugas terkena OTT KPK. Aisyah bertanya kepada Gokul sampai kapan kasus ini akan selesai. Gokul tidak bisa menjawab. Tanggal 11 Desember tahun 2018, persidangan dimulai kembali dengan hakim yang berbeda. Hakim marah kepada jaksa penuntut dan kepolisian yang tidak bisa memanggil Krishnan. Then why the hell are you people here? Jaksa penuntut beralasan alamat Krishnan sudah berubah dan membuat kepolisian sulit mencari Krishnan. Hakim mendesak jaksa penuntut agar menghadirkan Krishnan dan juga Abilas di persidangan selanjutnya. Persidangan pun ditunda. Aisyah lalu kembali pulang. Aisyah mulai kelelahan karena semakin menua. 9 tahun sudah kasus pemukulan itu berjalan. Kepolisian jengkel kepada Krishnan dan Abilas yang tidak pernah menghadiri persidangan. Kali ini, kepolisian akan mencari rumah Krishnan dan Abilas yang sudah berpindah. Setelah mendapatkan informasi dari tetangga mengenai alamat baru rumah Abilas, kepolisian langsung menghampiri alamat itu. Terlihat Kala sedang memasak di rumahnya, sedangkan Anusri yang tengah hamil sedang memotong sayuran di meja. Tak lama kemudian, seorang polisi menghampiri rumah mereka dan bertanya mengenai Abilas. Kala dan Anusri mengatakan Abilas sedang berada di pusat kota untuk mengurus visa Dubai-nya. Polisi itu memerintahkan Anusri agar memberitahu Abilas untuk menghadiri persidangan. Kala baru sadar kasus yang dahulu diajukan almarhum suaminya itu belum juga selesai. Kala langsung menelpon Abilas dan menceritakan kedatangan polisi itu. Abilas kaget karena ternyata kasus itu belum juga selesai. Abilas tidak bisa menghadiri persidangan karena ia harus mengurus visa Dubai-nya. Jika ditunda lagi, Abilas bisa gagal pergi ke Dubai yang menjadi impiannya sejak kecil. Abilas bingung harus bagaimana. Setelah mempertimbangkan segalanya, Abilas terpaksa pulang dahulu untuk menyelesaikan urusan persidangan. Setibanya di kampung halaman, Abilas langsung menemui Brito dan membicarakan kasus ini. Abilas ingin menghentikan kasus ini agar Abilas dan juga Aisyah tidak berurusan lagi dengan pengadilan. Brito setuju dengan ide itu. Brito menghimbau Abilas agar memerintahkan semua orang yang terlibat dalam laporan FIR kasus itu untuk menarik semua pernyataan mereka.
Dengan begitu, Aisyah bisa bebas dan kasus ini bisa diselesaikan. Abilas juga tidak ingin masuk ke pengadilan karena Abilas harus memiliki catatan bersih dari kasus kriminal agar visa Dubai-nya bisa segera rilis. Abilas dan Brito langsung bergerak. Abilas mencari satu persatu alamat baru orang-orang yang terlibat dalam laporan FIR itu, seperti Krishnan, Manju, dan Bose. Setelah beberapa hari mencari, Abilas dan Brito belum menemukan alamat rumah mereka. Pagi hari, Abilas menelepon Yadas dan meminta Yadas untuk bersaksi di depan hakim bahwa laporan FIR yang ditulis Daran dan Krishnan adalah sebuah kesalahan. Yadas menolak karena Yadas tidak mau berbohong di depan hakim. Abilas juga menelepon dokter yang dahulu menangani dirinya pasca pemukulan itu. Abilas meminta sang dokter untuk menghadiri persidangan dan menarik pernyataannya. Namun sang dokter juga menolak. Abilas bingung harus bagaimana. Abilas mendapatkan informasi nomor handphone Manju. Abilas langsung menelpon Manju dan meminta Manju untuk menghadiri persidangan dan menarik pernyataannya. Manju tidak janji bisa menarik pernyataannya karena Manju gugup jika berbicara di depan umum. Brito mendapatkan informasi mengenai alamat rumah Krishnan. Abilas dan Brito langsung pergi ke sana. Setibanya di rumah Krishnan, mereka bertemu dengan Anita. Mereka bertiga mengobrol di depan Krishnan yang sedang tidur. Anita mengatakan selama beberapa tahun terakhir, Krishnan mengalami sakit stroke dan hanya rebahan di tempat tidur. Krishnan tidak mungkin bisa menghadiri persidangan. Abilas dan Brito jengkel mendengar hal itu. Besok pagi, Abilas dan Brito mendatangi Bose dan meminta Bose untuk menarik pernyataannya. Bose bersedia karena Bose kasihan kepada Aisyah yang sudah 9 tahun bolak-balik ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Abilas maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya di depan hakim. Abilas menarik pernyataannya di laporan FIR dan justru membela Aisyah. Abilas meminta hakim agar membebaskan Aisyah. Abilas mengatakan giginya sudah bergoyang sebelum dipukul Aisyah. Setelah itu, giliran Jose maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya. Bose menarik pernyataannya di laporan FIR dan berbalik membela Aisyah. Setelah itu, giliran Manju maju ke depan dan mengatakan Aisyah memukul wajah Abilas menggunakan tangan kosong, bukan menggunakan batang kelapa seperti yang tertulis di laporan FIR. Setelah itu, giliran Yadas dan dokter maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya. Yadas dan dokter mengutarakan pernyataan sesuai laporan FIR. Di tengah persidangan, Abilas menatap wajah Aisyah dengan penuh rasa kasihan. Beberapa hari kemudian, persidangan akhir digelar. Aisyah maju ke depan dan mengutarakan closing argumennya. Aisyah mengatakan dengan jujur bahwa hari itu ia sedang emosi kepada Krishnan dan memukul Abilas. Gigi Abilas lepas karena tamparan kerasnya. Karena itu, Aisyah siap menerima hukuman apapun yang ditentukan hakim. Aisyah juga meminta maaf kepada Abilas karena selama ini Aisyah tidak mendapatkan kesempatan itu. Mendengar hal itu, Abilas sedih dan merasa bersalah. Setelah jeda makan siang, hakim memutuskan Aisyah dinyatakan bersalah. Namun Aisyah tidak dipenjara. Aisyah hanya harus membayar sejumlah uang denda. Aisyah bingung harus mencari kemana uang sebanyak itu. Abilas lalu mengangkat tangan dan mengajukan diri untuk membayar uang denda Aisyah. Padahal uang itu sudah Abilas siapkan untuk membayar visa Dubai-nya. Akhirnya kasus pemukulan itu selesai. Seusai persidangan, Abilas membayar denda itu di kasir pengadilan. Abilas kemudian duduk di sebelah Aisyah. Aisyah mengucapkan terima kasih kepada Abilas. Setelah menunggu belasan tahun, akhirnya Aisyah mempunyai kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada Abilas. Abilas mengatakan kepada Aisyah agar melupakan tragedi itu. Abilas lalu mentraktir Aisyah roti di kantin pengadilan. Aisyah membalas dengan memberikan kue jualannya kepada Abilas. Abilas suka dengan kue buatan Aisyah. Aisyah mengatakan ketika Abilas lulus SMA, Aisyah diam-diam mendatangi sekolah Abilas untuk menemui Abilas. Namun Aisyah dilarang oleh kedua orang tua Abilas. Abilas sedih melihat perjuangan Aisyah. Setelah mengobrol, Aisyah izin ke kamar mandi sejenak. Abilas menelepon sang ibu dan mengatakan,
Ibu, kita sudah berdosa dengan membuat Aisyah menderita karena kasus ini. Karena itu, mulai sekarang kita harus merawat Aisyah di rumah kita. Sang ibu setuju dengan ide Abilash. Namun tiba-tiba Aisyah jatuh pingsan di kamar mandi. Kepolisian langsung membawa Aisyah ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Aisyah sadarkan diri. Kala menyuapin Aisyah makan siang. Di teras rumah sakit, Brito mengatakan, Abilash, perseteruan apapun yang terjadi, kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika ada masalah, selesaikan masalah itu secara baik-baik. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang seperti Krishnan, orang-orang yang suka mencari masalah, dan orang-orang yang suka mengadu domba. Karena itu, kita harus menjaga pentingnya hidup rukun bertetangga. Semoga kita semua bisa hidup rukun dan damai dimanapun kita berada. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.